dilakukan atau dihilangkan sejak sejauh pengadilan ya yang terbaik dan kita jalani proses hukumnya dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kemudian ada hal yang tidak berkeadilan. Mbak Puan, terkait dengan putusan MK, kalau dari DPP PDIP sendiri seperti apa sih Mbak? Kita masih kaji dan jangan hal tersebut apakah kemudian ada hal yang dilanggar sesuai dengan undang-undang dasar, karena pemilu sesuai dengan undang-undang dasar dari sekarang. Jadi belum ada penegasan. Maksudnya kan sekarang udah tuntutan, artinya bentar lagi putusan, karena katanya infonya kongres ini akan diselenggarakan, kemudian itu semua sudah selesai. Apakah memang akan diselenggarakan Agustus? Tapi kemungkinan dalam waktu dekat nggak Pak? Ketua pelaksananya sendiri apa sudah di Ya. Brazil kan itu kan mengancam akan menggugat Indonesia ya terkait kematian Evakuasi kemarin. karena diduga ada kelalaian gitu. Dari DPR menyikapinya gimana, Mbak? Ya, kita akan minta pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan hal itu. Karena itu ranah eksekutif. Putus ini hingga saat ini diumumkan, ini ada apa sih Mbak Puan? Makanya belum diumumkan. Nama-namanya? Itu kan mekanismenya seperti itu, bahwa memang prosesnya harus dilaksanakan secara rahasia. Nanti setelah di proses kemudian akan kita umumkan. Sebelum-sebelumnya dibahas rahasia. Ya, memang itu mekanisme, jadi jangan sampai berpikir salah, coba baca aturannya. Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan. Jadi bukan kami rahasiakan pakai tata tertib. Ya, nanti akan diumumkan bahwa negara ini walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami akan mengumumkan. Jadi memang karena aturannya seperti itu. Jadi nggak ada rahasiaan dalam artian rahasia itu aturan dalam. Mbak Nyun Sewu tadi fit and proper Mbak bilang berarti ada yang nggak lulus atau gimana Mbak mekanismenya? Karena itu nanti dalam fit and proper itu kan akan dinyatakan ya bagaimana nanti kemudian Komisi 1 menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut nama seseorang, jadi ya itu ranah Komisi 1 untuk menyebutkan bagaimana orang tersebut apakah bisa lanjut dari calon menjadi duta besar atau tidak, ya silakan nanti. Jadi sampai proses itu ya sebaiknya ya bukan kemudian sepertinya rahasia tertutup, kita menghormati nama tersebut. Ketahuan nama-namanya ketika udah di tangan presiden. Enggak, nanti di Komisi 1. Komisi 1 berarti ya kita udah tahu ya. Komisi 1 kan tidak mungkin melakukan fit and proper tanpa tahu namanya. Berarti kemungkinan satu negara itu ada lebih dari satu nama. Ya nggak ada satu nama. Mbak Puan masih dengan sejarah Mbak Puan. Coba ini wartawan sebelum nanya coba baca dulu aturannya gitu. Mbak Puan, ini masih terkait dengan pembukaan sejarah Mbak Puan. Di periode sebelumnya kan kemarin di rapat Bang Fadlizon mengatakan di periode sebelumnya itu ada banyak ditonjolkan tokoh-tokoh PKI. Kalau dari PDIP sendiri menanggapinya seperti apa? Dan dari kita berpegang saja pada fakta sejarah tahun 1998, di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan apa-apa. Saya juga tidak hafal secara detail. Ya coba kita buka fakta-fakta sejarah itu, kita kaji kembali, kita lihat kembali. Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, ya apa betul, karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang presiden. Artinya kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi ya
jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati. Dari Mbak Puan kan dari Fadli sendiri tidak mau menunda Mbak Puan. Tidak mau menunda penulisan pembahasan sejarah itu. Kalau dari pimpinan seperti apa? Ya, coba kita lihat nanti apakah seperti itu atau tidak. Tapi bahkan dari tahun yang kedua sendiri, kalau sampai saat ini belum terkait peristiwa pemerkosaan massal sendiri, beliau mengakui pemerkosaannya tapi tidak dengan diksi massalnya sendiri. Ya coba nanti Kementerian Budaya dan Komisi 10 kita lihat proses selanjutnya. Mbak Puan sempat beredar nama Dubes AS Indroyono itu benar nggak sih Mbak? Iya Mbak. Coba nanti lihat benar atau enggak ya. Udah ya. Baik, Betul, Mbak. PBB ya Mbak? Iya dong, nama negara. Udah.